Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semua. Malam hari ini Bapak akan memberikan informasi pembelajaran mengenai manajemen file dan folder. Perhatikan pada materi yang sudah Bapak siapkan. Nah, sebelum kita masuk pembahasan topik manajemen file folder, Bapak akan memberitahu bahwa untuk menggunakan manajemen file dan folder, kalian harus menggunakan aplikasi Windows Explorer untuk desktop pada komputer, atau kalian bisa menggunakan aplikasi Android manajemen file. Baik, langsung saja kita akan masuk ke topik pembahasan manajemen file dan folder. Untuk topik manajemen file dan folder dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengenalan file dan folder. Yang kedua, ada pengertian manajemen file dan folder. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu pengenalan file dan folder. Apa yang dimaksud dengan file? File adalah bagian isi berupa dokumen, sebagai contoh dokumen Microsoft Word dengan file ekstensi .docs. Baik, kita akan lihat pada contoh kasusnya. Nah, kita bisa lihat pengertian dari file. Yang pertama, ada contoh file Microsoft Word. Ekstensinya ada di belakangnya, itu ada titik docs. Bacanya .docs. Begitu juga dengan file Microsoft Excel. Ada ekstensi .xlsx atau file gambar .jpg, atau pada file aplikasi namanya .x. Kemudian ada file WinRAR.rar. Begitu juga dengan file-file yang lainnya. Lanjut lagi, yang kedua adalah folder. Folder adalah tempat menyimpan filenya atau tempat untuk menyimpan dokumen dengan ekstensi tertentu. Sebagai contoh, kita akan lihat di sini saya mempunyai folder namanya contoh folder. Di dalam contoh folder tersebut ada beberapa file, diantaranya ada file Microsoft Word, PowerPoint, Excel, file gambar, dan aplikasi. Nah, itu yang dinamakan dengan folder. Baik, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu pengertian manajemen file dan folder. Sebelum kalian belajar bagaimana cara memanage file dan folder, kalian perlu tahu nih, apa itu manajemen file dan folder. Manajemen file dan folder adalah pengaturan file dan folder. Kalian ingin membuat file atau folder baru, menggandakan file atau folder baru, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang manajemen file terlebih dahulu. Manajemen file atau pengaturan file. Pengaturan file dibagi menjadi 4 tata cara pengaturan. Yang pertama adalah membuat file baru. Yang kedua adalah menggandakan file. Yang ketiga, merubah nama file. Yang keempat, menghapus file. Nah, itu adalah manajemen file. Sekarang kita akan masuk ke manajemen folder. Tidak jauh beda dengan manajemen file. Manajemen folder memiliki cara yang sama, yaitu membuat folder baru, menggandakan folder baru, merubah nama folder, dan menghapus folder tersebut. Nah, yang terakhir, subtopik manajemen file yang terakhir adalah manajemen pane atau manajemen tampilan dari Windows Explorer, atau manajemen tampilan untuk mempermudah kita melihat spesifikasi dari file atau folder yang tersedia. Baik, yang pertama ada cara merubah tampilan preview atau detail. Jadi kita bisa melihat preview dari dokumen atau detail dari file tersebut.
Kemudian cara menampilkan dan menyembunyikan ekstensi. Jadi ekstensi yang tadi yang sudah saya paparkan tadi, seperti contoh .docs, .xls, .jpg kita akan sembunyikan sehingga kita akan nyaman melihatnya. Dan yang terakhir ada cara menampilkan dan menyembunyikan file dan folder, sehingga kita bisa menyembunyikannya agar tidak terlihat, agar kita juga lebih aman jika dipakai oleh komputer kita, jika dipakai oleh orang lain. Baik, langsung saja kita akan ke manajemen file. Ya, yang pertama adalah cara membuat file baru. Nah, bagaimana cara membuat file baru? Nah, baik, kita akan praktekkan di sini. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik kanan pada tempat yang kosong, kemudian pilih new. Kemudian kalian pilih file yang kalian inginkan. Di sini ada beberapa file ya, ada bitmap, Microsoft Access, Word, PowerPoint, Publisher, WinRAR, text, dan lain sebagainya. Kalian tinggal pilih salah satu. Di sini saya akan memilih teks dokumen. Kemudian kita beri nama file notepad. Enter. Nah, akan tersedia file tersebut. Sama halnya jika kalian ingin membuat file Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Materi selanjutnya adalah menggandakan file. Bagaimana sih cara menggandakan file? Caranya cukup mudah. Kita akan kembali ke pane dari Windows Explorer. Nah, untuk menggandakan file, kalian tinggal pilih file yang kalian inginkan terlebih dahulu. Di sini, misalkan saya memilih file Microsoft Word. Kita akan klik, kemudian klik kanan pada file yang kita inginkan, kemudian pilih copy, kemudian arahkan kursor pada tempat kosong, klik kanan, paste. Maka secara otomatis file Microsoft Word tersebut akan menjadi ganda dengan nama yang berbeda, dengan imbuhan belakangnya adalah copy, seperti ini. Kemudian kalian juga bisa menggandakan file-file yang lainnya dengan cara yang sama. Sebagai contoh, kita akan gandakan file Microsoft Excel. Seperti tadi, klik kanan, copy, cari tempat kosong, klik kanan, paste. Sekali lagi, sebagai contoh, kita akan gandakan file gambar. Klik kanan pada file gambarnya, kemudian pilih copy, arahkan kursor ke tempat yang kosong, klik kanan, paste. Atau kalian juga bisa menekan tombol pada keyboard Ctrl V. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu merubah nama file. Bagaimana sih cara merubah nama file? Caranya cukup mudah. Yang pertama, silahkan kalian pilih pada file yang kalian ingin rubah namanya. Di sini saya ingin merubah nama hasil kopian file Microsoft Word tadi. Caranya cukup mudah, klik kanan pada file tersebut, kemudian pilih rename atau tulis ulang nama. Kalian bisa menulis nama yang baru, misalkan file Microsoft Word baru. Nah, seperti ini, klik tombol enter. Mudah bukan? Baik, sekali lagi kita akan rubah nama file Microsoft Excel-nya. Caranya, klik kanan pada file Microsoft Excel, kemudian klik rename, kemudian tulis nama yang baru, file Microsoft Excel baru. Mudah bukan? Silakan kalian bisa lakukan sendiri di rumah. Selanjutnya kita akan bahas untuk subtopik cara menghapus file. Kalau tadi kita sudah belajar cara membuat file, menggandakan, merubah nama, sekarang bagaimana sih cara menghapus file yang tidak kita inginkan? Baik, caranya kalian tinggal pilih
file yang tidak kalian inginkan terlebih dahulu. Misalkan di sini saya ingin menghapus file gambar copy. Caranya, arahkan pada file tersebut, klik kanan, pilih tombol delete, kemudian klik tombol yes, maka file tersebut akan hilang. Atau kalian juga bisa klik tombol delete pada keyboard kalian. Sebagai contoh, saya akan menghapus file Microsoft Word baru. Klik pada tombol keyboard kalian, kemudian klik tombol enter, maka file tersebut akan terhapus. Lanjut, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu manajemen folder. Manajemen folder ini hampir sama seperti manajemen file, ya, diantaranya ada membuat folder baru, menggandakan folder, merubah nama folder, dan menghapus folder. Baik, karena caranya sama, kita akan coba saja. Semoga kalian nanti bisa lebih memahami lagi cara membuat folder baru. Baik, di sini yang sudah saya contohkan tadi, saya memiliki folder namanya contoh folder. Sekarang kita akan buat file baru. Caranya, klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih folder. Kemudian silakan kalian tulis nama folder yang kalian inginkan. Di sini saya akan menulis namanya contoh folder 2. Kemudian klik tombol enter. Contoh folder 2 sudah saya buat, dan cara membuat folder selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke materi submateri yang kedua, yaitu cara menggandakan folder. Caranya hampir sama seperti menggandakan file. Caranya klik kanan pada keyboard, kemudian pilih copy, arahkan ke tempat yang kosong, kemudian klik kanan sekali lagi, klik tombol paste. Mudah bukan? Nah, silakan kalian bisa mencobanya di rumah. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik cara merubah nama folder. Ya, jadi, nah di sini untuk merubah nama folder sama seperti merubah nama file, namun demikian kalian perlu tahu ada yang namanya sistem urutan pemberian nama folder pada aplikasi Windows Explorer. Baik, yang pertama kita akan merubah dulu nama foldernya seperti ini. Contoh folder 2 copy saya akan ganti menjadi contoh folder 3. Nah, di sini kita akan belajar nih bagaimana cara menulis sesuai dengan urutan yang benar. Kita tambahkan angka di depannya. Misalkan contoh folder 2 ini adalah folder penting, maka dari itu kita tambahkan angka 1 titik spasi contoh folder. Maka dia akan, ketika kita refresh, dia akan menduduki peringkat yang pertama. Kemudian lagi kita akan rubah contoh folder menjadi nomor 2. Kita ketik 2 titik spasi contoh folder, klik tombol enter. Kemudian contoh folder yang ketiga kita akan tambahkan urutannya menjadi 3 titik contoh folder 3. Nah, maka urutannya seperti ini. Meskipun kita merefresh, maka urutannya akan seperti ini, sehingga kalian akan lebih nyaman, lebih mudah menemukan file yang kalian inginkan. Namun demikian, ada urutan yang paling pertama selain angka, yaitu adalah pagar. Jadi kalian bisa tambahkan tanda pagar, ya. Bisa tambahkan tanda pagar di depan seperti ini. Klik tombol enter, maka ketika kita refresh, folder tersebut ada di peringkat pertama. Nah, itu adalah bagaimana cara pemberian urutan nama folder agar kita tidak terlalu sulit dalam mencari folder yang kita inginkan. Baik, lanjut lagi. Sekarang kita akan masuk ke cara menghapus folder. Bagaimana sih cara menghapus folder? Caranya mudah. Silahkan kalian pilih folder yang ingin kalian hapus. Misalkan di sini saya akan menghapus contoh folder 3. Klik kanan pada contoh folder 3, klik tombol delete.
kemudian tekan enter atau yes, maka foldernya akan terhapus. Nah, begitu juga dengan kalian juga bisa menggunakan tombol keyboard untuk menghapus folder tersebut. Klik tombol delete, kemudian klik tekan enter atau yes, maka folder tersebut akan terhapus. Baik, lanjut lagi anak-anak semua, kita akan masuk ke topik yang terakhir, yaitu manajemen pane atau manajemen tampilan. Nah, di sini kita akan bahas ada 3 manajemen. Yang pertama adalah merubah tampilan preview detail. Baik, preview itu menampilkan dari isi teks tersebut, sedangkan detail menampilkan jumlah kapasitas besar file tersebut. Langsung saja di sini, misalkan saya akan isi file dokumennya hanya sekedar contoh. Kita klik tombol save dulu. Nah, ketika kita lihat di sini, ini dalam kondisi tampilan pane-nya adalah detail. Jadi kita bisa melihat size-nya 11 KB, kemudian date modified-nya tanggal 25 bulan 9 2023. Kemudian juga ada siapa yang autornya siapa, kemudian titelnya juga ada. Kalian bisa melihat, bahkan kategorinya pun kalian bisa melihatnya. Itu adalah bagian dari detailnya. Nah, bagaimana cara melihat dari tampilan Microsoft Word yang sudah kita tulis atau previewnya atau isi di dalamnya? Caranya cukup mudah. Silahkan kalian arahkan pada tab ribbon atau menu Windows Explorer, kemudian pilih menu View. Nah, di situ ada 2 pilihan. Yang pertama preview pane. Jadi kalian bisa melihat ini adalah teks yang saya tulis tadi di dalam Microsoft Word tadi. Nah, kalian bisa melihat tuh isi di dalamnya dengan cara menggunakan preview pane. Tapi kalau kalian ingin melihat detailnya, maka kalian bisa menggantinya dengan details pane. Nah, seperti itu. Baik, lanjut lagi, kita akan masuk ke bagian subtopik cara menampilkan atau menyembunyikan ekstensi sebuah file. Nah, kita ketahui bahwa tadi saya sudah menyampaikan setiap file atau dokumen dari sebuah aplikasi itu mempunyai ekstensi di belakangnya. Sebagai contoh ini .rar, .txt, .docs, .pptx, dan lain sebagainya. Nah, agar tampilan itu lebih sederhana, lebih nyaman kita lihat, maka kita akan hilangkan ekstensinya. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Kalian tinggal masuk ke menu tab ribbon Windows Explorer, kemudian pilih View, kemudian silahkan kalian unlist atau unchecklist pada file name extension. Kita hilangkan centangnya, maka otomatis ekstensi di belakang file tersebut akan hilang. Nah, kita lebih mudah, lebih nyaman dalam melihatnya. Nah, lanjut anak-anak semua, sekarang kita akan masuk ke subtopik yang terakhir, yaitu cara menampilkan dan menyembunyikan file atau folder. Fungsi dari menyembunyikan file atau folder adalah agar data kita tidak diakses oleh orang lain, ya, agar lebih aman. Baik, langsung saja bagaimana sih caranya? Caranya cukup mudah, anak-anak semua. Pilih file yang kalian ingin sembunyikan, klik kanan, kemudian pilih pada bagian menu properties. Di situ ada pilihan checklist hidden, ya. Klik tombol hidden, klik apply, klik tombol OK. Maka hilang, ya. Voila, hilang file tersebut. Nah, lanjut lagi, kita akan menghilangkan satu file lagi, yaitu aplikasi WhatsApp, ya. Seperti tadi caranya, klik kanan, pilih property, kemudian hidden, apply, OK. Voila, aplikasi WhatsApp hilang. Terakhir, saya akan berikan contoh yang terakhir. Klik kanan pada file gambar, pilih property, kemudian pilih hidden, klik tombol apply, OK, maka filenya menghilang. Nah, apakah file tersebut terhapus? Tidak, mereka hanya bersembunyi saja. Bagaimana cara menampilkan file mereka? Caranya cukup mudah. Kalian hanya perlu masuk ke tab ribbon Windows Explorer, kemudian pilih pada bagian View. Nah, di situ ada pilihan checklist hidden item.
Nah, itu kalian centang saja pada hidden item, maka file-file kalian semua yang tersembunyi akan muncul kembali. Nah, kemudian setelah muncul, mereka memiliki warna yang berbeda ya, agak kabur warnanya. Nah, kondisi ini artinya mereka masih dalam kondisi terhidden atau bersembunyi. Kita klik kanan pada file tersebut, kemudian pilih properties, kemudian hilangkan checklistnya, checklist hiddennya, kemudian klik tombol apply dan OK, maka filenya akan muncul kembali. Lakukan pada file-file yang lain yang sudah kalian sembunyikan ya. Properties, hilangkan hiddennya, klik tombol apply OK. Sekali lagi untuk Excel, properties, hilangkan checklistnya, apply, kemudian OK, maka file kalian akan muncul kembali. Baik, sekarang kita akan masuk ke topik terakhir kita ya, yaitu menyembunyikan folder. Kalau tadi file, sekarang folder. Nah, agak berbeda dengan file. Untuk folder ini kalian hilangkan semua tanpa masuk ke dalam subfoldernya. Jadi cukup foldernya saja itu sudah menyembunyikan semua yang ada di dalamnya. Langsung saja klik kanan pada folder tersebut. Caranya sama ya, klik kanan pada folder tersebut, kemudian pilih properties, kemudian pada bagian checklist hiddennya silakan dicentang, klik tombol apply, kemudian di situ ada dua pilihan. Nah, ini yang perbedaannya ada di sini. Kalian hanya perlu ganti menjadi apply change to this folder only. Jadi yang kita sembunyikan itu hanya foldernya saja, bukan per bagian, karena kalau per bagian itu akan sangat lama ya. Jadi apply change to this folder only, kemudian klik tombol OK, kemudian klik tombol OK sekali lagi, maka voila, foldernya menghilang. Nah, bagaimana cara memunculkan folder tersebut? Caranya sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Caranya klik tombol view, checklist pada hidden item, maka dia akan muncul. Kemudian klik kanan pada folder yang tadi kita sudah sembunyikan, hilangkan checklistnya, klik tombol apply, kemudian apply to this folder only seperti yang tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, kemudian klik tombol OK, kemudian coba kita akan lihat hidden itemnya kita hilangkan, maka voila, foldernya muncul kembali. Nah, anak-anak semua, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, karena elemen kita saat ini kita belajar teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan manajemen file dan folder. Semoga kalian bisa menerima dengan baik pembelajaran pada malam ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman atau saudara kita di rumah setelah melihat tayangan ini. Semoga informasi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.